Teman-teman mungkin sering ya lihat postingan dolar penghasilan orang-orang di beranda Facebook. Mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta ada cuy. Dan itu tersebar banget ya. Banyak banget screenshot bertebaran di beranda Facebook kita. Orang-orang itu adalah kreator di Facebook yang sudah lolos fitur monetisasi kontennya dan dapat bayaran langsung dari Meta lewat tayangan yang muncul di konten-konten mereka. Video, gambar, teks sekalipun. Nah, mereka ini sering disebut dengan kreator FB Pro. Tapi di balik gemerlap postingan dolar-dolar dan bertebaran tadi, muncul satu prahara nih yang bikin banyak pengiklan aktif advertiser di Meta Ads itu geleng-geleng kepala cuy. Ternyata ada nih pemain FB Pro yang menyalahgunakan sistem klik iklan sendiri, isi form produk yang diiklankan, yang bikin banyak banget fake order bertebaran. Di video kali ini coba kita bongkar ya sisi gelap dari ekosistem FB Pro ini. Kenapa bisa terjadi? Seberapa besar dampaknya? Dan gimana sih kira-kira solusi yang bisa kita ambil agar ekosistem beriklan di Meta Ads kembali sehat lagi? Untuk memahami permasalahannya, kita harus tahu dulu nih, FB Pro itu apa sih? Jadi, program FB Pro ini sebenarnya bagian dari sistem Meta for Creators. Miriplah seperti YouTube Partner Program. Kreator bisa memonetisasi video mereka dengan in-stream ads ya, iklan yang tayang di tengah ataupun di akhir video. Facebook sendiri mulai serius mengembangkan program ini sekitar tahun 2018 hingga 2019 bersamaan dengan peluncuran program AdBreaks ya, dan kemudian sekarang rebranding menjadi in-stream ads for creators. Untuk AdBreaks sendiri gua dulu pernah nyayur banget cuy di awal-awal tahun 2019 dan sempat gue bahas juga ya di video-video YouTube pengangguran premium di awal banget cuy. Teman-teman bisa cek deh playlistnya di video yang ini. Semakin banyak video yang ditonton, semakin banyak pula iklan yang tayang, dan tentu semakin besar juga nih potensi pendapatan dari kreatornya. Di atas kertas hitungan ini saling menguntungkan. Kreator dapat cuan dari traffic, advertiser dapat exposure dan leads, Meta jelas ya dapat uang dari advertiser yang bayar iklannya seperti kita ini. Tapi seperti banyak ya di sistem make money online, selalu ada celah nih yang bisa dieksploitasi. Disinilah permasalahannya mulai muncul. Sebagian besar pemain FB Pro itu menyadari suatu analogi. Kalau semakin banyak nih engagement di video gua, makin banyak iklan yang tayang, makin besar di gua peluang CPM naik. CPM itu adalah cost per mile. Cost alias biaya yang kita bayarkan setiap 1000 kali video itu tayang di user Meta. Disitulah lahir pola untuk mengabuse sistem ini. Mereka klik iklan yang ditayang di video mereka, atau yang parahnya sekarang pakai bot cuy. Kemudian mereka isi nih form pemesanan yang diiklankan oleh kita para advertiser, padahal nggak ada niatan untuk beli. Ini untuk membuat Meta menjadikan video-video mereka cocok nih buat iklan si advertiser. Kalau advertisernya memilih optimasi initiated checkout misalnya, berarti Meta bakal mencari video-video yang berpeluang memberikan pengalaman user untuk mengisi form. Nah, itulah yang akan dioptimasi sama Meta. Tentunya ini santapan yang lezat banget oleh orang-orang yang suka mengabuse ya, menggunakan bot untuk mengisi form pemesanan. Karena semuanya berdasarkan algoritma, dengan banyaknya yang engagement, banyak yang ngisi form, algoritma Meta nih bakal menganggap video tadi menarik dan berkualitas sehingga orang tertarik untuk melakukan konversi di video tersebut. Dampaknya jelas fatal banget cuy buat kita para pengiklan atau penjual di Meta Ads. Tiba-tiba landing page kita, iklan kita dibanjiri order tapi palsu. Misalnya produk skincare ada yang sampai dapat 300 orderan dalam beberapa menit. Teman-teman gue juga banyak yang curhat di grup atau japri ke gue. Tiba-tiba nih dapat ratusan order
order hanya dalam waktu sekian menit, dan namanya itu benar-benar nama bot banget, pakai angka-angka. Budget iklannya terspend banyak karena dioptimasi sama Meta ya. Oh, iklannya bagus. Oh, iklannya mendatangkan add to cart yang banyak. Oh, iklannya mendatangkan submit form yang banyak. Digas lah budget kita sama Meta. Jadinya algoritma bingung, performa campaign pada hancur. Itu banyak banget yang curhat di grup ataupun japri ke gua. Sementara kreator-kreator FB Pro yang nakal tadi, mereka tetap dapat earning karena videonya dia nggak bagus cuy. Tanpa peduli siapa nih yang dirugikan. Di atas kertas, Meta itu kan udah mendesain ya. Jadi menghubungkan antara brand atau kita yang beriklan ke audiens itu melalui kreator yang udah mempunyai fitur monetisasi konten. Tapi begitu abuse ini terjadi, jelas dampaknya pengiklan seperti kita rugi uang dan data. Karena leads yang banyak masuk sangat tidak berkualitas. Kita bayar iklan itu setiap tayang cuy. Nggak peduli iklan itu convert apa enggak. Data performa campaign jadi rusak. Pixel, dataset, capi, berantakan semua. Algoritma Meta ini kan belajar dari data. Kalau data yang masuk banyak yang palsu, maka jelas optimasi machine learning Meta bakal menuju ke arah yang sama. Bakal ngasih ke audiens yang doyan lakuin spam bot order itu lagi. Betul nggak? Nggak bisa dipungkiri, akhirnya CPM dan CPC bakal naik. Karena bisa jadi nih, nanti Meta bakal memperketat screening nih, biar bidding iklannya jadi lebih masuk akal dan terhindar dari spam order. Yang akhirnya buat kita juga nih, para pengiklan bayar lebih mahal. Emang ujung-ujungnya yang rugi adalah kita para pengiklan cuy. Tapi kalau ini dibiarkan sama Meta berlarut-larut, yang ada tentunya banyak yang mundur untuk iklan di Meta. Kreator-kreator yang jujur kena getahnya karena yang masang iklan jadi tambah sedikit. Dan kita jadi skeptis ya sama iklan-iklan yang ada di Meta. Sekarang aja udah banyak yang skeptis, terutama yang jualan produk fisik. Karena seringnya landing page-nya seperti Innova, nanti barang yang dikirim kayak demo cuy. Bener nggak? Pasti banyak yang sering ngalamin hal ini. Kenapa sih abuse ini terjadi dengan pola yang berulang? Ada beberapa alasan kenapa fenomena ini tumbuh dengan subur. Terutama sejak akhir Agustus. Karena setelah Agustus itu banyak banget kreator-kreator di FB yang dapat fitur monetisasi konten dengan mudah. Termasuk akun pribadi gua itu juga dapat on in streamnya bisa dimonetisasi sejak akhir Agustus. Setelah itulah makin banyak perilaku spam order yang dialami oleh teman-teman sesama advertiser. Bisa dibilang ya, insentif atau earning di FB Pro itu sangat tinggi cuy, dibandingkan dengan kita upload di YouTube ya. AdSense-nya kalah jauh. Gue udah pernah ngerasain sih waktu zaman adblock dulu. Itu gampang banget untuk dapat 2 digit dari upload video doang. Sehingga ini sangat mudah untuk di-abuse sama kreator-kreator FB Pro yang nakal. Sampai saat ini menurut gue dalam hal fraud ini Meta masih kurang pengawasannya cuy. Kalau kemarin untuk konten yang nggak otentik, yang nggak original, itu langsung disuspend sama Meta. Langsung dicabut fitur monetisasi kontennya. Tapi untuk klik fraud seperti ini kayaknya belum ada cuy. Beda dengan invalid click yang ada di YouTube ya. Kalau terindikasi emang kliknya nakal, maka akun AdSense-nya akan disuspend cuy. Siapa akun YouTube-nya yang pernah kena suspend gara-gara invalid? Ayo ngaku di komen ya. Terus persaingan CPM antar kreator juga semakin tinggi. Banyak ya grup-grup komunitas FB Pro yang membagikan, yang membentuk komunitas supaya saling tonton dan saling klik. Ada cuy yang kemarin bilang metode Salton. Ini metode Salton apa Saiton ya kalau kelakuannya seperti ini. Akhirnya lahirlah generasi FB Pro yang mementingkan cuan jangka pendek. Ini kebanyakan juga kreator-kreator yang nggak punya identitas ya. Yang penting upload video dapat dolar. Kalau disuspend mereka udah gajian. Nggak mikirin jangka panjang. Nanti tinggal buat akun lain aja. Mudah-mudahan yang nonton video ini nggak ada yang kelakuannya seperti itu ya.
Gimana solusi dan jalan tengahnya? Sebenarnya masalah ini bisa diatasi cuy, kalau semua pihak nih mau bergerak. Dari sisi Meta mungkin diperketat lagi pengawasannya. Algoritma invalid click-nya bisa nih mengatasi kreator-kreator yang nakal seperti ini. Kalau perlu langsung babat aja akunnya biar gak gajian dan tobat cuy. Dari sisi kita sebagai advertiser udah sering gue bahas di video-video gue sebelumnya. Yang pertama bisa benerin funnelnya. Pastikan pakai purchase nih sebagai event optimasinya, tapi purchase yang benar-benar bayar. Kalau sekarang mungkin teman-teman bisa juga untuk mematikan in-stream di placementnya, atau kalau menggalak banget langsung aja buat placementnya ke IG dan Threads doang, sementara Facebook dimatikan dulu. Karena emang di placement FB lah saat ini yang udah ada dolarnya yang dieksploitasi sama oknum-oknum FB Pro yang bejat ini. Kalau di IG dan Threads belum ada ya fitur monetisasi kontennya, jadi insya Allah masih aman. Dari sisi kreator FB Pro-nya, coba deh sadarin kalau spam pakai bot klik sendiri itu bukan tindakan yang cerdas, tapi fraud. Coba fokus pada konten yang berkualitas dengan engagement yang alami. Karena tujuannya kan bangun channel atau bangun akun FB Pro jangka panjang, bukan hanya untuk sekarang, sebulan, 2 bulan, nanti ke suspend cuy. Karena kalau semua kreator berbuat curang, cepat atau lambat Meta bakal ngeluarin fitur-fitur penangkal yang malah bisa mematikan pendapatan para FB Pro dari fitur monetisasi kontennya. Kalau nggak salah di Vietnam udah di stop juga coy fitur ini, karena emang banyak di abuse sama orang-orang Nguyen tersebut. Ya seperti kata pepatah ya, dunia ini memang sebuah panggung sandiwara. Dunia digital menawarkan banyak banget peluang untuk mencari duit, tapi juga nggak sedikit menawarkan jebakan-jebakan seperti ini. FB Pro awalnya dirancang agar ekosistem Facebook nggak ditinggalkan ya, memberikan insentif biar pengguna-pengguna nih nggak kabur ke platform-platform lain seperti TikTok, tapi malah sekarang dijadikan ladang manipulasi, di-abuse sama kreator-kreator nakal. Dan seperti biasa yang jadi korban adalah kita para advertiser yang emang niatnya mau jualan cuy, jualan produk yang benar. Tapi ingat ya, di era seperti saat ini, yang jujur mungkin lambat, tapi yang curang yakinlah mati dengan cepat. Oke, gua Eji Siregar, mungkin segitu dulu video kali ini. Yang mau curhat, monggo silahkan kita diskusi di komen atau di grup Telegram Pengangguran Premium gratis pakai doa. Jadi, see you in next video. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pengangguran, tapi premium.